Berapakah R per S? Nah, ini agak rumit ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa hanya butuh waktu 50 detik untuk ngerjain soal seperti ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Sobat Konstanta, selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan belajar materi baru tentang pecahan yang saya yakin sebenarnya teman-teman sudah belajar pada saat masih sekolah di level dasar ataupun menengah ya. Kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, di sini kami hanya sekedar merewind, merefresh, mengingatkan kembali agar pemahaman kita tentang pecahan bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan dengan cara yang sangat cepat. Yang tentunya juga harusnya tepat ya. Materi pecahan ini adalah materi yang acap kali muncul dalam setiap ujian tes CPNS di seleksi kemampuan dasar dan juga di tes potensi akademik untuk sekolah kedinasan seperti PKN STAN. Materi ini masuk dalam sub kelompok tes intelijensi umum. Oke teman-teman semua, kita akan bahas sedikit materi tentang definisi pecahan itu apa sih sebenarnya. Secara sederhana, pecahan itu adalah bilangan real. Jadi bukan bilangan imajiner ya. Bilangan real, bilangan yang jelas yang dapat ditulis dengan hasil bagi dua bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Kalau misalnya B itu sama dengan 0, maka dampaknya tahu pasti ya. Jika B ini 0, jika B 0, maka nanti bilangan itu akan menjadi bilangan tidak terhingga. Nah, tidak lagi disebut pecahan, maka B tidak boleh 0. A itu disebut pembilang ya. A adalah pembilang. Sementara B itu disebut dengan penyebut. Saya rasa sederhana ya. Nah, ini ada ringkasan materi kita mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kasih contoh ya, yang tadi yang sama. Ini sama-sama 6 nih. Sama-sama 6 dan 6 ya. Sama-sama 6. Jadi nggak perlu disamakan lagi. Maka angka 1 per 6 tambah 2 per 6, satunya dan angka 2-nya langsung dijumlah. Hasilnya adalah 3 per 6. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3, hasilnya adalah 2 dan 1. Jadi 3 per 6 setara dengan 1 per 2 atau setengah. Nah, contoh yang berikutnya, misalnya ada setengah 1 per 2 ditambah 2 per 3. Penyebutnya berbeda nih, ada yang 2, ada yang 3, maka perlu kita samakan penyebutnya. Maka kita kalikan 2 kali 3, 6. 6 dibagi dengan angka 2 jadi 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Ya, 3 nanti dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Udah sama nih. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 tambah 4 sama dengan 7. Hasilnya adalah 7 per 6. Dan 7 per 6 ini sama dengan 1 per 6. Caranya gampang ya. 7 dibagi 6 kan 1. Ya, 1 lebih maksud saya. 7 bagi 6 sama dengan 1. Ada sisa. Sisanya 1, sisakan tulis di sini. Per 6-nya tetap. Jadi begitu cara merubah bilangan bulat biasa menjadi bilangan bulat campuran. Mohon maaf, bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan campuran. Ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Materi pengurangan. Materi pengurangan ini sama kayak materi penjumlahan, cuman bedanya tinggal penjumlahan sama tanda jumlah ya, tanda tambah dengan tanda kurang ini aja. Ya. Tinggal tanda kurang. A per C kurang B per C itu sama dengan A kurang B dibagi C.
A per B kurang C per D, disamakan dulu penyebutnya jadi BD. Nanti kayak semacam yang saya bilang tadi, ini bisa juga kali silang ya. Bisa juga dikali silang seperti ini. AD ini dia. Ini AD, sementara ini yang C. BC. Ya sama ya. Oke, kita masuk contohnya aja. 4 per 5 dikurang 1 per 5 sama-sama 5. Maka langsung aja 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 per 5. Bentuk kedua ya. Ini misalnya contohnya ini ada 4 dan 2. Dikali nih dia. 4 kali 2 8. 8 dibagi dengan dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 menghasilkan angka 6. Nah, begitu juga dengan angka selanjutnya, 8 dibagi 2 jadi 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 6 kurang 4 2. 4 kali 2 8. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Dibagi 2 hasilnya 4. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti 2 per 8 setara dengan 1 per 4. Mudah bukan? Oke, kita masuk ke perkalian. Ini jauh lebih mudah, di mana kita tinggal menghubungkan saja antara pembilang dan pembilang serta penyebut dengan penyebut. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Sana ya, gampang sekali. Nah, ini contohnya 1/8. 1/8 dikali 4 per 3. Ya udah langsung aja nih. 1 kali 4 dan ini 8 kali 3. Hasilnya berapa nih? Oh, ini ada pengulangan ya. Ada pengulangan ini. Sama dengan 4. Ya, ini di pernya per 24. Kalau kita coret ini bagi 4 jadi hasilnya 1. Kalau 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi 4 per 24 setara dengan 1 per 6. Oke, kita masuk berikutnya nih, materi pembagian. Nah, ini agak sedikit unik ya. A per B kalau dibagi dengan C per D itu setara dengan A per B dikali, nah ini dibalik nih. D-nya dari bawah ke atas, dari C pindah ke bawah. Jadi DC. Maka hasilnya nanti A kali D, B-nya dikali C. Gampang ya? Nah, ini contoh nih. 2/3 dibagi 10/3 sama dengan, nah ini dia. Ini 2/3-nya masih 2, 3. Tadi yang tadinya 10/3 menjadi 3/10. 2 kali 3 sama dengan 6. Dan 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah 6/30. Kalau 6 dibagi 6, sederhanakan ya. Jadi 1. 30 bagi 6 jadi 5. Maka 6/30 itu setara dengan 1/5. Saya rasa gampang ya. Nah, apakah soal yang segampang ini muncul dalam ujian-ujian CPNS, ujian-ujian STAN ya? Jangan ada yang ragu ya. Materi ini dibuat untuk karena berdasarkan soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.